Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya kawan-kawan. Saya mau menyapa dulu nih kawan-kawan yang ada di live Instagram. Halo kawan-kawan, selamat malam. Selamat datang di IG Live koreksi.org. Ketemu kembali bersama saya Sari Wijaya dari koreksi.org. Malam ini saya akan memandu diskusi publik lewat live Instagram tentunya. Mengangkat isu krusial hari ini bicara soal Undang-Undang ITE, Mem Prabowo Jokowi dan kebebasan berekspresi. Kasus terbaru melibatkan seorang mahasiswi ITB berinisial SSS yang ditangkap polisi karena mengunggah sebuah meme yang menggambarkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi sedang berciuman. SS kemudian dijerat pasal 27 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Namun banyak pihak menilai kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi dan juga ancaman dalam kebebasan berekspresi dan juga bertentangan dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Nah, malam ini kita akan mendengarkan pendapat dan analisis dari dua narasumber yang cukup kredibel hari ini. Ada Bang Isnur selaku Ketua YLBHI. Apa kabar, Bang? Ya, baik-baik. Alhamdulillah Dan sehat. juga halo, ada Kak Nenden Sekar Arum selaku Direktur Eksekutif SafeNet yang juga cukup fokus ngomongin soal keamanan digital ya Kak. Ya, Nah, halo, selamat malam. selamat malam. Dan kawan-kawan yang sudah berada di live Instagram, saya ucapkan kembali selamat malam. Mungkin kita bisa langsung saja nih kita sapa narasumber pertama kita. Selamat malam Bang Isnur dan terima kasih sudah bergabung. Saya akan mulai banyak mempertanyakan mungkin ya soal legalitas penangkapan SS ini gitu. Terutama karena Mahkamah Konstitusi sudah memberi batasan baru terhadap pasal-pasal karet UU ITE. Nah, apakah menurut YLBHI sendiri ada prosedur hukum yang dilanggar oleh kepolisian dalam kasus ini, Bang? Ini dari situ dulu, Bang. Gini. Pertama, masyarakat sipil ya, YLBHI, SafeNet, dan teman-teman tuh sudah sejak lama memberikan catatan ke Undang-Undang ITE. Dan ketika revisi Undang-Undang ITE terjadi, kita ngasih catatan bahwa delik atau unsur yang dituliskan di Undang-Undang ITE melanggar kesusilaan tuh delik yang nggak jelas. Itu seperti apa sih perbuatannya dikategorikan kesusilaan gitu? Apakah merujuk ke KUHP? Apakah pakai definisi misalnya Undang-Undang Pornografi? Karena ada pengaturan-pengaturan lain yang lebih jelas gitu. Nah kalau ITE ini sangat nggak jelas gitu. Apakah definisi yang umum misalnya dia mengandung ketelanjangan, hubungan seksual, menampilkan alat kelamin gitu. Dan dalam sejarahnya pasal ini pasal yang dipakai untuk mengkriminalkan orang-orang yang bahkan mengeluhkan soal adanya KS. Misalnya dulu Baik Nuril gitu. Ada banyak kekeliruan dan kekeliruan tuh sayangnya kok nggak dijadikan sebagai bahan refleksi oleh kepolisian gitu. Jadi kita melihat lagi-lagi ini penerapan yang dampak pertama ya dari undang-undang yang sangat multi interpretasi, sangat karet. Yang kedua, penerapan yang sangat tidak tepat gitu. Harusnya kita lihat gini, kita lihat karya dari SSS ini sebenarnya dalam konteks apa sih gitu. Dalam konteks dia sebagai mahasiswa. Kita melihat sebenarnya kalau kita lihat akun dia secara konsisten sebenarnya mengkritik banyak hal. Mengkritik tentang pemilihan, kekerasan aparat, mengkritik tentang jalannya pemerintahan gitu. Jadi kalau saya memahami konteks yang dia sampaikan adalah konteks kritik gitu. Konteks apa? Kan kita mendengar, saya menduga nih ya, kita mendengar banyak sekali catatan bahwa Prabowo sangat endorse Jokowi gitu. Bahkan dalam sebuah forum hidup Jokowi gitu. Jadi seperti kalau istilahnya Tempo, Prabowo tidak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi gitu. Kayak sangat erat banget. Saya memahami itu kritik gitu. Dan dikontekskan dengan orang ini kritik. Makanya kesusilaan itu kan sebenarnya pada konteks kalau kita melihat harus disesuaikan dengan lokal. Ya. Nah, lokal di mana, daerah mana, di tempat mana gitu. Nah, ketika dia masuk ke internet, dia nggak bisa. Internet ini global. Bisa jadi SSS ini misalnya mengacu kepada kritik dulu zaman dulu ya 36, 40-an ada yang disebut dengan sosialis fraternal kiss. Jadi ada foto-foto orang-orang tokoh-tokoh pendiri sosialis di berbagai negara, Jerman, di Soviet gitu, di Rusia, itu ciuman antara laki-laki. Jadi mungkin membayangkan ya, saya membayangkan SS ini punya imajinasi atau gambar terinspirasi oleh sosialis fraternal kiss gitu. Dan itu kritik sosial yang jelas sekali gitu.
Tapi mungkin di sebuah wilayah ketika dia ditempatkan, dia melakukan, misalnya ada seseorang melakukan di tempat yang suci, bisa jadi dia melanggar kesusilaan di tempat itu. Tapi kalau internet kan global, maka pemahamannya adalah yang harus dipahami SSC menyampaikan di forum global, bukan hanya Indonesia tapi sedunia. Ya. Nah ini kita melihat ada ketidakpahaman lagi-lagi, keliruan pemahaman lagi-lagi yang mengendap di aparat. Kalau saya ini sebenarnya karakter lama, ini karakter otoritarian. Ya. Jadi karakter otoritarian itu kenapa sih memandang bahwa presiden itu adalah kepala negara, tokoh negara yang sehingga aparat merasa harus melindungi simbol atasannya. Ini kan simbol atasan. Jadi ini adalah sebenarnya reaksi dari sekelompok aparat yang berusaha melindungi atasannya. Itu yang keliru. Dalam konteks atasan, kalau dalam bahasa putusan MK dan banyak sekali KUHP yang baru, itu nggak bisa seperti itu. Tidak ada privilege jabatan, tidak ada privilege kepala negara untuk seperti ini. Gitu. Dia seperti warga biasa, makanya penting pertanyaannya kok nggak ada laporan, apalagi istana misalnya PCO sudah bilang kami nggak melaporkan. Nah pertanyaannya inisiatif siapa ini gitu. Yang kedua nih dalam penerapannya aneh juga gitu. Beberapa hal, yang pertama kita harus tahu bahwa ada peraturan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan Kominfo. Kalau ada dugaan tindak pidana ITE itu alternatif yang terakhir, ultimum remedium itu. Kalau bisa pakai dulu yang lain, pakai dulu dialog, pakai dulu cara-cara yang lain. Nah ini kok dia langsung pakai penangkapan. Ya. Penangkapannya pun aneh. Langsung turun level Bareskrim. Semengerikan apa sih seorang mahasiswa ini? Apakah akan membahayakan negara ini gitu? Sehingga harus ditangkap, dan penangkapan pun tanpa adanya pemberitahuan dulu. Kan standar penangkapan tuh ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Ini nggak ada. Jadi ibarat ini orang kayak mau ngebom sebuah kota, membahayakan nyawa seluruh banyak orang gitu, sehingga kayak Kanjuruhan langsung meninggal 136 orang. Ini nggak ada. Jadi 3 hal. Pertama adalah soal undang-undang yang bermasalah. Yang kedua karakter ya. Saya menduga ini ada karakter otoritarian, karakter melindungi atasan, karakter melindungi simbol gitu. Padahal itu keliru menurut banyak undang-undang. Yang ketiga adalah cara menangkapnya gitu. Dan ini menurut saya semua hal adalah bagian dari yang disebut oleh Nenden ya, atau dan SafeNet ini adalah digital authoritarianism. Tidak bisa menjelaskannya. Ini authoritarianism digital. Jadi ya nggak ada dialog, nggak ada apa, nggak ada penjelasan, langsung tangkap, langsung proses gitu. Dan yang ngeri lagi Pak, dipaksakan pakai pasal 35. 35 ini kan sebenarnya kayak buat ijazah palsu, buat KTP palsu. Ini kan bukan buat foto palsu. Jadi tidak mengarang cerita ini adalah foto yang resmi. Enggak, itu AI, orang semua paham gitu. Jadi ini 35 ini keliru sekali menerapkan pasal 35 gitu. Kalau ada orang membuat ijazah palsu atau membuat cerita foto-foto yang seolah itu adalah bagian dari karya ilmiah yang lain, itu bagian dari plagiasi, itu ke situ masuknya. Ini ada sebuah gambar dikategorikan pasal 36. Saya menduga ini tuduhan ini agar bisa ditahan. Jadi kita selama ini kan mendorong pasal 27, 28 itu direvisi dan dikurangi. Sehingga DPR bilang, udah nih saya revisi, saya kurangi ancamannya gitu. Sehingga orang tidak bisa ditahan. Nah, penerapan pasal 35 adalah modus untuk bisa menahan. Apalagi sampai diancam 12 tahun penjara, itu mengerikan sekali. Kalau dia membuat uang palsu, seolah diciptakan, digambarkan ini adalah bagian yang membahayakan gitu. Kalau meme apa sih gitu? Membahayakannya di mana gitu. Nah, kira-kira itu sebagai pengantar saya, dan saya mohon izin dulu mendengarkan, tapi harus geser ke ruangan sebelah karena ada 2 janji, jadi nanti saya kembali 7:30 kurang. Terima kasih ya. Oke. Thank you, Bang Istur. Oke, aku lanjut ke Kanenden nih. Kalau dari saya sendiri nih, apakah memang meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi atau dianggap sebagai tindak pidana? Mungkin dari persepsi SafeNet ya, yang terbiasa mungkin soal data pribadi, digital gitu ya. Itu seperti apa? Ya, sebetulnya tadi menebalkan apa yang udah disampaikan Bang Isnur ya sebetulnya. Ini kan kalau kita lihat dari konteks ya, kita harus tidak boleh melepaskan konten ataupun apa yang diproduksi gitu ya dari konteksnya. Dan tadi Bang Isnur juga udah menjelaskan bahwa SSS ini memang
itu dalam rangka mengkritisi ya bagaimana pemerintahan saat ini. Terus kan kalau nggak salah sebenarnya konteks awalnya adalah dia mengkritisi bagaimana regulasi AI sebetulnya kan. Ketika AI tidak diregulasi dengan baik, makanya bisa muncul meme seperti itu. Jadi ini sebetulnya satu hal yang harusnya dilihat dari bagaimana sebetulnya SSS ini tuh mengingatkan kepada kita bahwa penggunaan AI yang tidak diregulasi itu sebetulnya bisa merusak lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata konteks itunya dilepaskan gitu ya, sehingga seolah-olah dia hanya memproduksi meme tersebut seolah-olah hanya bikin itu gitu ya, out of nowhere dia bikin hal tersebut gitu ya, dan kemudian dianggap menghina misalnya, atau bahkan kalau kita lihat kan pasal yang digunakan pasal 27 ayat 1 yang melanggar norma kesusilaan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang perlu dicek. Nah, terus yang sebetulnya kami sayangkan juga, mungkin kami bisa melihat itu sebagai salah satu bentuk ekspresi ya. Bisa jadi karena tadi ya ekspresi kekecewaan karena melihat regulasi AI yang tidak ada di Indonesia, yang kemudian itu dianggap akan sebetulnya mengancam ya kehidupan, ataupun bukan kehidupan ya, mengancam masa depan teman-teman ilustrator atau pekerja seni gitu ya, yang banyak terancam oleh AI gitu. Makanya itu adalah bentuk kritiknya, dan bisa jadi juga salah satunya adalah bagaimana ada kekecewaan atau melihat kemesraan ya antara Prabowo dan Jokowi gitu ya dalam konteks pemerintahan baru Indonesia. Nah, berarti itu yang memang perlu kita lihat, walaupun memang perlu kita gali lebih dalam apakah memang kesusilaan ini tepat atau tidak gitu ya. Tadi Bang Isnur sudah menjelaskan soal Socialist Fraternal Kiss yang sebetulnya itu salah satu referensi yang cukup udah lama gitu ya, dan memang ada gitu ya, dan itu menunjukkan bagaimana salah satu bentuk kritiknya. Nah, dan satu lagi yang ketika kita lihat penggunaan pasalnya, pasal 27 ayat 1 misalnya, itu adalah pasal yang memang sudah banyak dikritisi oleh teman-teman masyarakat sipil gitu ya, karena term melanggar kesusilaan itu yang sangat luas gitu, yang sangat karet, dan kita sudah dorong pada proses revisi kedua itu, tapi ternyata masih tetap dipertahankan. Misalnya pasal 27 ayat 1, Safenet juga sebenarnya menerbitkan juga ya soal catatan kritis hasil revisi Undang-Undang ITE, dan kami menilai waktu itu bahwa pasal ini akan tetap menjadi pasal yang bermasalah dan bahkan disalahgunakan. Makanya, dan terbukti gitu ya, saat ini pasal 27 ayat 1 ini digunakan untuk membungkam lah, bisa dibilang seperti itu ya, SSS yang memproduksi konten meme si Prabowo dan Jokowi tersebut. Nah, di sisi lain juga sebetulnya kalau kita pengen ngelihat apakah pas gitu ya, atau apakah ini bentuk kriminalisasi, saya rasa ini bentuk kriminalisasi gitu ya. Kalau misalnya pemerintah ataupun aparat penegak hukum ingin menerapkan pasal 27 ayat 1 ini dengan fair gitu ya, ada kok lebih banyak kasus-kasus yang sebetulnya lebih tepat menggunakan pasal 27 ayat 1 gitu ya. Apalagi kalau kita ngobrolin masalah penggunaan AI. AI kan belum ada ya, betul ya, regulasinya. Dan kayaknya semua masih pakai undang-undang ITE aja lah. Pokoknya undang-undang ITE gitu. Dan tadi ada keyword dalam konteks manipulasi gitu ya, yang kemudian nempelnya ke pasal 35 yang sebetulnya tidak tepat juga gitu ya. Nah, misalnya kita banyak ngelihat contoh, The Safenet juga memonitoring lah ya kasus-kasus yang menggunakan pasal 27 ayat 1 ini. Yang perlu teman-teman pahami, pasal 27 ayat 1 itu paling banyak memang digunakan malah untuk menyerang balik para perempuan atau korban kekerasan seksual yang sebetulnya mereka harusnya dilindungi gitu ya. Dan seharusnya pasal 27 ayat 1 ini tuh bisa menghukum atau mempidanakan orang-orang yang melakukan kekerasan berbasis gender online. Tapi nyatanya ternyata tidak juga, tidak efektif juga seperti itu ya. Ya, dan malah ini kenapa jadi lebih cepat dan lebih banyak lebih cepat digunakan ya untuk pada kasus yang sebetulnya ini tidak sesuai substansinya. Dan memang kita perlu lihat lebih lanjut juga ya dalam konteks melanggar kesusilaan itu. Tadi udah dijelaskan ya bahwa itu misalnya ada menunjukkan ketelanjangan, kemudian berhubungan dengan seksualitas dan lain-lain. Dan aku rasa sih tidak ya, dalam konteks foto atau meme AI itu tidak ada unsur-unsur yang sebetulnya bisa memenuhi pasal 27 ayat 1. Begitu. Halo? Gitu ya. Nah, di ini kan sama sekali tidak. Jadi Safenet juga melihat ini sebagai sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap bahkan kreativitas ya, ekspresi dan kreativitas dalam konteks mengkritisi
kebijakan pemerintah, tidak hanya dalam konteks bagaimana pemerintah saat ini kinerjanya, tapi juga tadi ya dalam konteks kebijakan terkait AI yang memang masih absen gitu. Nah, tapi ada satu hal lagi yang perlu kami highlight sebetulnya dalam konteks stance ataupun posisi SafeNet saat ini, melihat bagaimana mungkin ada efek buruknya juga ya ketika kita melihat ada meme yang kemudian diproduksi, kemudian mempertunjukkan misalnya dua orang laki-laki yang sedang berciuman misalnya seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya erat juga hubungannya dalam konteks aktivitas dan orientasi seksual kelompok minoritas sebetulnya. Jadi kami juga agak sedikit hati-hati untuk melihat, untuk memastikan tidak misalnya bahwa bentuk-bentuk kritik yang kemudian diproduksi ke depannya tuh tidak akan berdampak juga ya kepada teman-teman minoritas gender ataupun minoritas seksual. Jadi ini yang memang perlu kita cek juga secara hati-hati untuk memastikan bentuk-bentuk kritik ke depannya tidak akan membuat kelompok rentan menjadi lebih rentan gitu ya. Karena kan banyak sekali nih belakangan gitu ya kritik-kritik yang muncul tuh malah menyasar ke orientasi seksual seseorang misalnya, atau bahkan ke bagaimana persepsi ataupun bagaimana dia menunjukkan atau mempertunjukkan dirinya kepada publik ya dalam konteks misalnya apa ya namanya ya bagaimana dia tampil lah di publik. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak substantif ketika kita akan melakukan kritik. Makanya dia memang lebih fokus kritik itu spesifik ke kinerjanya, misalnya performance-nya pemerintah selama ini seperti apa, dan mungkin juga lebih tepat kalau kita bisa lebih spesifik juga apa sih yang sebetulnya pengen kita kritik ya dari meme misalnya, atau dari konten yang dibantu diproduksi oleh AI. Oke, terima kasih Kak Nenden. Berarti kan kalau tadi mendengar Bang Isnur gitu ya, dan bicara bahwa ini udah sangat represif ya negara, menyerangnya bahkan lewat digital gitu ya, digital otoritarian tadi bahasanya begitu ya, bahwa itu udah jadi wataknya negara hari ini ya, sehingga kebebasan berpendapat dalam bentuk apapun sekarang jadi takut gitu. Kita ketika nulis itu bisa jadi juga direpresi misalnya gitu. Kita nyanyi juga direpresi kan gitu kan. Kemarin ada band yang juga kira direpresi juga. Nah, sekarang masuk ke bebas berekspresi bentuk visual misalnya kayak gitu ya. Ternyata pun juga kita direpresi gitu. Artinya memang ada watak negara yang hari ini sangat otoritarian gitu dan sangat represi, bahkan sampai menyentuh ranah ya kita mau menuju digital transformasi, tapi sebenarnya paradoks juga gitu yang dilakukan sama negara ini kan gitu. Betul. Nah, kalau dari SafeNet sendiri, Kak Nenden misalnya, pasti ini kan akan jadi triggering ke mungkin bisa jadi semua seniman-seniman ya. Betul. Bisa jadi ya, semua seniman gitu. Mau seniman visual atau apa musik dan lain-lain gitu ya. Kalau dari SafeNet sendiri untuk ada nggak sih data misalnya soal korban-korban UU ITE ini gitu yang mungkin bisa dibagi ke kawan-kawan, karena ini kita bisa ngelihat bahwa oh ternyata dari hasil data tersebut gitu ya, kita bisa melihat ternyata yang kita perjuangkan hari ini gitu ya, nggak cuma semata-mata kasuistik gitu, tapi ada corak negara yang sebenarnya menuju ke itu gitu. Oke, mungkin sambil aku sambil buka data sambil menjelaskan lebih lanjut ya, bahwa membungkam ekspresi melalui kriminalisasi itu hanya bagian kecil sebetulnya dari praktik otoritarianisme yang sebetulnya grand design-nya sangat besar gitu ya. Jadi itu hanya satu bagian kecil, tapi kalau kita perhatikan misalnya belakangan ini, setidaknya dalam 5 tahun terakhir, praktik-praktik serangan digital, praktik-praktik doxing itu juga semakin merajalela lah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa melihat oh kriminalisasi udah kelar gitu, ditangkap kelar, enggak gitu. Tapi ternyata praktiknya selalu diiringi dengan sebelum dikriminalisasi misalnya si SS ini kan didoxing terlebih dulu kan, didoxing, kemudian disebarkan informasinya, kemudian digiring lah ya opini publik untuk sama-sama memframing bahwa ya ini seorang yang melakukan kejahatan yang sangat berat lah misalnya, makanya kita harus
sama-sama memberikan dia ganjaran lah dari apa yang dilakukan lah, misalnya seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat praktik lainnya selain doxing ataupun serangan digital, itu kan bagian dari salah satu serangan digital ya. Bisa jadi kita ngelihat praktik-praktik lainnya adalah konten-konten yang ataupun akun-akun yang tiba-tiba disuspend atau hilang, tidak bisa diakses. Itu banyak banget kami temukan juga sebetulnya bahwa ya bentuk represi lainnya adalah karena nggak bisa, misalnya kayak karena tidak bisa mengkriminalisasi atau tidak ada pasal yang tepat misalnya untuk menyerang ya seseorang, ya salah satu lainnya adalah bagaimana supaya kontennya yang kemudian disasar atau ditarget. Nah itu juga menjadi praktik yang bisa kita lihat menjadi sangat lumrah saat ini ya, yang kita lihat sering banget terjadi gitu. Jadi selalu diiringi tadi dengan doxing, kemudian kriminalisasi, serangan digital, misalnya percobaan masuk ke akun dan lain-lain. Dan satu lagi tadi ya, dalam konteks moderasi konten atau kontennya yang kemudian ditarget supaya hilang dari peredaran di media sosial. Nah, kalau kita lihat dari datanya SafeNet, misalnya untuk terkait kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ruang digital ya. Di tahun lalu, sepanjang tahun lalu itu setidaknya ada 170 orang atau ada 146 kasus ya, ada 146 kasus yang melibatkan 170 orang yang dilaporkan dengan menggunakan undang-undang ITE yang pasal-pasalnya bermasalah gitu. Pasal 27 ayat 3, pasal 27A terkait pencemaran nama, pasal 28 ayat 2, pasal 27 ayat 1 gitu ya. Yang kita lihat memang masih tetap populer gitu ya, bagaimana pasal-pasal itu digunakan untuk menyerang aktivis, jurnalis gitu dan kelompok kritis lain yang memang cukup banyak speak up gitu ya di media sosial. Dan kalau kita lihat siapa sih yang paling banyak dilaporkan, misalnya ternyata warga biasa kayak kita ini nih, yang netizen ini nih yang paling banyak dilaporkan gitu, mayoritas gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga creative worker, pekerja kreatif juga ada lah gitu ya, ada 2 orang yang kemudian kita lihat dilaporkan tahun lalu, dan pelapornya sebetulnya masih sama gitu ya, yang paling banyak itu organisasi atau institusi, kemudian ada pengusaha gitu ya, partai politik dan lain-lain. Ini kan menunjukkan bahwa memang ada ketimpangan relasi kuasa dan power ya, yang siapa yang melaporkan dan siapa dilaporkan. Nah ini juga sebetulnya pengen langsung, tadi karena udah sempat di-mention di awal terkait putusan MK ya. Putusan MK kan sebetulnya memang spesifik di memperketat tafsir gitu ya di pasal 27A gitu, yang sebetulnya kalau dilihat di kasusnya si SSS ini memang tidak berlaku lah ya, karena beda pasal gitu ya. Tapi kalau kita lihat apakah putusan MK ini kemudian akan berdampak pada kebebasan berekspresi yang lebih baik, saya rasa tidak secara serta-merta gitu ya. Karena apa yang diputuskan ternyata itu sebetulnya sudah pernah dijelaskan juga pada surat keputusan bersama 3 lembaga terkait implementasi undang-undang ITE gitu. Dan ternyata itu pun saat itu tidak diimplementasikan dengan baik juga gitu. Jadi masih sanksi gitu ya, dan skeptis bahwa putusan MK ini akan diimplementasikan dengan baik gitu misalnya oleh kepolisian. Nah ini yang sebetulnya memang harus tetap kita cek lagi. Dan belum lagi misalnya ada satu permohonan yang ditolak sebetulnya oleh MK ya, soal pengecualian public figure gitu. Di situ kan kalau putusan MK udah jelas tuh bahwa organisasi pejabat publik gak bisa melaporkan. Tapi kalau public figure, which is gitu ya, kalau saya lihat Jokowi kan salah satu public figure sekarang karena dia bukan pejabat publik, ya mungkin masih mungkin gitu itu digunakan oleh Jokowi atau mantan pejabat lain, karena itu bisa masuk dalam kategori public figure misalnya. Nah itu yang perlu kita lihat lebih lanjut. Tapi intinya tadi ya, trennya dalam 5 tahun terakhir kasus-kasus represi digital semakin meningkat gitu ya, trennya terus meningkat gitu ya, dan ini sebetulnya sebagai salah satu cara bagaimana upaya represi ini menjadi semakin murah sebetulnya kan, bahwa serangan-serangan digital itu tuh bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun gitu ya, bahkan misalnya bisa
menggerakkan banyak buzzers gitu ya, atau orang-orang yang memang bisa dibayar gitu ya untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Dan itu ini membuat sebetulnya kita gitu ya, orang-orang yang memang aktif di media sosial ataupun di dunia digital itu semakin rentan dan memiliki risiko sangat tinggi ya untuk bisa diserang ataupun menjadi target represi oleh aktor negara ataupun aktor-aktor lainnya. Oke, Kak Nenden, tadi udah ada aktor negara dan aktor bukan negara. Ini kan kalau ngomongin kayak Menkom Info atau siapa sih ya sebenarnya yang punya misalnya alat untuk menyadap, alat untuk mengetahui, alat untuk meretas, ini kan negara nih. Sedangkan sang produk, maksudnya lagi-lagi sebenarnya aktornya gitu negara gitu. Misalkan doxing atau retas, kita sama-sama tahu misalnya ada fenomena buzzer misalnya kayak gitu. Itu kan bukan digerakkan secara organik ya gitu ya, tapi ada sistem yang juga menggerakkan itu gitu, dan kita juga sama-sama tahu gitu siapa aktornya. Tapi ada nggak case yang mungkin SafeNet temui aktornya itu negara tapi memang susah banget gitu untuk menyelesaikan hal itu gitu? Karena menurut saya lebih susah ketika aktornya itu bukan individu ya, tapi negara itu sendiri yang sudah tersistematis. Kita juga mungkin tiba-tiba hilang misalnya gitu-gitu. SafeNet temuin nggak gitu di lapangan? Ya, sebetulnya yang khas dari serangan digital atau represi digital itu adalah kita akan sulit memverifikasi siapa aktor atau pelaku serangan tersebut gitu ya. Karena tadi sifatnya serangan digital itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Jadi sulit tuh nge-track gitu ya. Kecuali emang punya resource dan punya teknologi yang sangat canggih lah ya, yang kemudian bisa tahu siapa di balik IP address ini gitu, siapa yang di balik email ini dan lain-lain gitu, dan kita tahu lah siapa sih yang di Indonesia yang punya resource sebesar itu gitu. Nah, karena tadi ya, karena salah satu kekhasannya itu kita tidak bisa memverifikasi dan membuktikan secara langsung bahwa oh ini aktor negara nih ya yang kemudian menjadi dalangnya gitu ya. Tapi kan kita bisa melihat kecenderungan ataupun pola ya. Biasanya ini ramai itu saat kapan gitu ya. Kapan sih serangan digital atau kapan sih kriminalisasi ini banyak terjadi? Biasanya itu tuh memang beriringan dengan timelinenya semakin panasnya situasi politik di Indonesia ataupun ketika ada momentum-momentum politik di Indonesia. Ketika demonstrasi, ketika ada aksi massa, nah itu biasanya serangannya semakin meningkat gitu. Dan kita bisa membaca lah kira-kira siapa sih orang yang terganggu gitu ya ketika ada aksi massa gitu ya, ketika ada demonstrasi gitu yang mungkin kemudian menjadi orang di belakang bentuk-bentuk represi digital yang muncul. Nah itu ya yang makanya SafeNet gak pernah mengklaim siapa sih pelakunya gitu, tapi kita ngelihat dari kecenderungan itu gitu ya. Nah kemudian selanjutnya sebetulnya yang bisa kita lihat adalah sebetulnya yang paling berbahaya adalah ketika ternyata serangan terhadap oposisi misalnya ataupun serangan kepada teman-teman yang kritis itu dilakukan oleh orang-orang, oleh warga secara organik. Ini sangat mungkin karena kalau kita lihat misalnya dalam beberapa tahun terakhir operasi informasi itu juga semakin gencar. Bagaimana narasi-narasi yang disebarkan kepada publik yang memframing bahwa misalnya orang-orang yang kontra terhadap pemerintah itu adalah agen asing, bahwa orang yang mengkritik pemerintah itu adalah orang yang tidak bersyukur misalnya ya, yang itu kemudian diterima oleh publik gitu ya, karena masif sekali informasi itu muncul tiap detik, tiap hari, tiap menit, muncul terus di media sosial, dan itu kemudian sangat mungkin membuat narasi yang diterima dan diyakini oleh warga itu adalah itu sesuatu yang benar gitu, dan kemudian mereka secara voluntary kemudian melakukan serangan-serangan gitu ya ataupun berkomentar gitu yang terhadap orang-orang yang kontra terhadap pemerintah atau terhadap yang mengkritik kebijakan pemerintah secara genuine. Nah itu sebetulnya berbahaya gitu bahwa dan kalau kita lihat operasi-operasi informasi ini kan sudah bisa kita lihat secara eksplisit dan terang-terangan misalnya. Contohnya dalam konteks RUU TNI gitu ya. Kalau teman-teman lihat ataupun berdasarkan pantauannya SafeNet bahwa narasi gitu ya orang yang menolak RUU TNI itu antek asing itu malah disebarkan atau konten itu disebarkan oleh akun-akun media sosial dari Kodam, Kodim gitu ya yang memang itu apa ya namanya diorkestrasi gitu ya sehingga orang yang membaca ataupun menonton konten tersebut tuh akhirnya percaya gitu bahwa oh
ya nih antek asing nih yang nggak sepakat dengan revisi UU TNI misalnya, ataupun narasi lain gitu. Oh, orang yang mengkritisi MBG sebenarnya orang yang nggak mau anak bangsa ini misalnya tumbuh dengan sehat dan lain-lain gitu ya, contohnya misalnya kayak gitu. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita eh, kritisi dan perlu kita waspadai sebetulnya terkait informasi operasi yang sebetulnya mungkin sudah jadi propaganda-propaganda itu sudah terjadi dari zaman dulu gitu. Tapi sekarang dengan adanya kecanggihan informasi, adanya peran sosial media yang sangat besar ini tuh memudahkan atau lebih mengefektifkan lah ya kerja-kerja operasi informasi ini karena dibantu algoritma media sosial dan lain-lain yang akhirnya orang-orang atau publik-publik tuh lebih mudah mempercayai hal tersebut dan ya akhirnya percaya dan ikut narasi tersebut untuk misalnya secara sukarela menyerang ataupun ya tadi ya menyampaikan opini yang sebetulnya mungkin itu masih kurang tepat kalau kita lihat dalam konteks saat ini. Oke, tadi menarik ketika bicara bahwa ada yang mengorkestrasi nih, tapi kadang kita juga harus sangat berhati-hati kan melihat fenomena orkestrasi tadi. Contohnya misalkan buzzer, ternyata ya provokasi atau propaganda yang dilakukan misalnya sama buzzer akhirnya membuat warga mengamini itu kebenaran mutlak gitu ya, yang tiba-tiba juga akhirnya ikut-ikutan. Nah, dari Safenet sendiri berarti ada nggak sih yang bisa dilakukan misalnya di masyarakat sipil sendiri soal literasi digital? Karena kan kita tahu ya bahwa ada bias kelas yang terjadi sebenarnya di masyarakat gitu. Ketika kita mau mendorong transformasi digital ini yang safe, yang aman gitu ya, tapi ternyata ada fenomena bahwa kita juga punya pertentangan kelas nih gitu soal itu gitu. Betul ya, ini PR yang sebetulnya harusnya ini adalah tugas negara ya. Bagaimana mendorong literasi warga, tapi ini memang pekerjaan yang sangat sulit ya gitu ya, dan butuh resource dan waktu yang sangat panjang lah untuk memastikan bahwa semua warga Indonesia itu memiliki literasi digital yang baik sehingga mereka bisa melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka terima di media sosial dan bisa berpikir lebih bijak misalnya ketika mendapatkan konten atau apapun lah yang disodorkan oleh media sosial di layar handphone mereka gitu. Jadi itu memang akan agak sulit gitu ya. Tapi tentu saja masih selalu ada kesempatan ya bagi masyarakat sipil untuk bisa mengcounter strategi yang dilakukan gitu ya. Walaupun mungkin agak butuh effort lebih besar gitu ya. Bagaimana kita misalnya bisa menggunakan strategi yang sama gitu ya, melakukan propaganda dalam tanda petik, propaganda untuk meliterasi warga misalnya melalui media sosial dengan masif misalnya semua teman-teman di organisasi masyarakat sipil atau koalisi masyarakat sipil sama-sama ya melakukan kampanye tersebut gitu. Tapi itu tidak bisa berjalan dengan mudah juga sebetulnya, melihat dengan tantangan yang sudah tadi disampaikan ya, sebetulnya aku sampaikan bagaimana ketika misalnya kita sama-sama melakukan kampanye terkait hal tersebut, pemerintah misalnya bisa dengan mudah akhirnya mencap konten kampanye tersebut misalnya sebagai konten yang memuat informasi bohong misalnya atau memuat konten ilegal gitu, dan kemudian men-take down semua konten atas dasar UU ITE misalnya ataupun peraturan menteri yang ada lah kurang lebih ya, yang sekarang memang semakin lama semakin represif yang memungkinkan pemerintah meminta kepada platform digital agar konten-konten yang mereka anggap melanggar undang-undang atau ilegal itu untuk tidak ada untuk hilang lah di platform. Nah itu juga jadi tantangan lagi. Jadi memang tantangannya jadi berlapis-lapis ya, berlipat-lipat gitu ya. Jadi ya itu sesuatu yang menjadi tantangan besar lah saat ini ketika kita memang akan menggunakan strategi yang sama untuk meliterasi warga ya melalui akun ataupun konten media sosial. Nah, aku balik lagi ke kasusnya S ya. Apa namanya? Apa hal yang konkret dan jelas dilanggar oleh polisi ketika menangkap SS? Karena tadi ya, Pak Neneng sebenarnya udah membahas bahwa kita juga harus punya kehati-hatian gitu, karena kayaknya juga harus dianalisis dari pertama mungkin analisis seni ya gitu ya, bagaimana mengekspresikan kesenian gitu, tapi juga ada hal yang sebenarnya kita butuh kehati-hatian karena konteksnya tadi akan bicara soal masuk ke dalam norma
norm. Nah, yang sebenarnya itu masyarakat Indonesia tuh kan kalau udah menyasar soal norma itu ya cukup ini ya sensitif ya, betul. Gitu. Nah, kalau tadi ya pertama apa yang sebenarnya dilanggar sama polisi, kedua kita bicara soal konteks masyarakat nih hari ini, bicara soal tadi ya betul, yang pasti yang dilanggar polisi atau penegak hukum ya tadi ya soal penggunaan pasalnya apakah tepat atau tidak. Bang Isnur udah menjelaskan sebetulnya dan dia yang lebih paham mungkin ya terkait pasal-pasal atau hukum gitu. Tapi yang pasti penggunaan pasal yang tidak tepat itu kan bisa lead pada kesalahan atau kesalahan prosedural dalam memproses seseorang yang diduga melanggar hukum itu ya gitu ya. Bagaimana seseorang bisa diduga melanggar hukum kalau misalnya pasalnya nggak tepat gitu, bahwa nggak ada kok pasal yang misalnya mengharamkan penggunaan AI untuk mengkritik pemerintah misalnya itu kan. Terus bagaimana misalnya itu dianggap sebagai kesusilaan, padahal misalnya dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 aja yang dimaksud dengan kesusilaan tuh dijelaskan bahwa misalnya orang foto cowok ciuman berdua itu adalah bentuk melanggar kesusilaan gitu kan, itu kan agak sulit gitu ya. Dan kalau kita lihat juga tadi ya makanya kita jadi agak curiga gitu, kenapa ini cepat banget diproses, apakah karena isi kontennya adalah Prabowo dan Jokowi gitu ya, padahal konten-konten yang lain misalnya ada konten yang juga dimanipulasi oleh AI yang sebetulnya itu menunjukkan ketelanjangan gitu, tapi tidak diproses oleh kepolisian gitu. Ini kan salah satu yang tebang pilih lah bisa dibilang kayak gitu. Apakah karena ini konten yang dimanipulasinya bukan pejabat, bukan presiden, makanya tidak diproses oleh polisi, sehingga kan bisa kelihatan bahwa ya polisi hanya memproses kasus-kasus yang berhubungan dengan atasannya tadi lah, kalau Bang Isnur bilang upaya untuk melindungi atasan dan lain-lain gitu. Nah ini yang sebetulnya perlu disesalkan. Dan menarik sebetulnya saya juga membaca diskusi di Twitter ya, banyak sekali analisis yang disampaikan oleh teman-teman gitu, bahwa kalau memang mau menggunakan pasal 27 ayat 1 di Twitter itu lebih banyak akun-akun yang menyebarkan sebetulnya yang harusnya lebih pas gitu di menggunakan pasal 27 ayat 1, tapi kan sama sekali tidak yang diproses gitu ya, dibiarkan begitu aja. Tapi ini cuma gara-gara menyinggung atau menggunakan Jokowi dan Prabowo akhirnya diproses satset banget gitu ya. Jadi kan ini ada ketidakadilan penggunaan ataupun ya penegakan hukum lah gitu, yang sebetulnya itu yang menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan dan membuat orang pun akhirnya kayak ya berarti ya polisi hanya bekerja untuk melayani atasannya gitu, sedangkan warga yang harusnya yang katanya polisi itu melayani dan mengayomi masyarakat kok tidak melakukan hal tersebut ketika ada pelaporan terkait kasus kekerasan berbasis gender online yang sudah dilaporkan sebetulnya ya, yang seperti itu. Nah itu yang sebetulnya kita lihat sesuatu yang sangat membuat kita semakin meneguhkan gitu, bahwa percuma lapor polisi gitu ya, bahwa kalau kita yang lapor kita gak akan diproses, sedangkan ketika seseorang yang melaporkan dan itu berhubungan dengan pejabat dan pemerintah bisa dengan cepat itu diproses. Nah sebetulnya satu lagi di kasus SSS ini, selain tadi yang aku udah sampaikan bahwa diawali dengan doxing gitu ya, diawali dengan framing gitu ya, bahwa nih bahkan kalau nggak salah ada yang menyasar terkait orientasi seksual dan lain-lain ya, si SSS ini yang sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online juga misalnya. Kita lihat misalnya sekarang kan banyak orang yang akhirnya bersimpati ya terhadap kasus SSS ini, kemudian secara sukarela melakukan retweet atau merepost ulang terhadap foto-foto tersebut gitu ya, sebagai bentuk dukungan dan solidaritas. Dan kalau dilihat ternyata ada beberapa orang yang akhirnya malah mendapat intimidasi ketika melakukan upaya solidaritas bersama itu gitu. Sampai yang aku terakhir melihat ada orang yang kemudian menyampaikan pernyataan sikap permohonan maaf gitu ya, bahwa telah mengirim atau menyebar ulang foto manipulasi AI Jokowi dan Prabowo itu gitu, dan yang aku lihat dia meminta maaf spesifik kepada orang-orang yang sebetulnya apa sih dia hubungannya sama Prabowo dan Jokowi gitu ya, kecuali misalnya dia memang apa ya namanya
pro pemerintah gitu ya. Ya aku nggak tahu gitu apakah dibayar atau tidak gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita lihat bahwa ya bahkan gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat bagaimana ruang digital itu akhirnya semakin lama ya semakin gak aman gitu buat orang-orang yang kontra atau oposisi terhadap pemerintah. Nah, ini yang harus kita waspadai juga ya. Jangan-jangan ke depannya gelagat ini kan baru 200 hari ya, 200 hari plus Prabowo udah kayak begini. Apa sih yang kita harapkan misalnya dalam beberapa ratus hari ke depan bisa jadi lebih parah lagi. Jadi ya ini ya sinyal yang semakin nyata lah ya. Kira-kira bagaimana Indonesia akan dibawa di beberapa waktu ke depan. Ini ketawanya kan Nenden kayak ini ya mengisyaratkan ada rasa lelah, ada rasa kesal, ada rasa Oke. Kalau dari pasalnya sendiri nih kan Nenden UU ITE tadi kan ada apa namanya yang sebenarnya kan tadi kita ulang bahwa sebenarnya pemerintah ini kan masukin aja gitu ya, masukin ya semua teknologi kan itu kan berasal dari ini ya apa namanya perjanjian politik juga kan ya gitu maksudnya ya nanti ada Instagram, ada Tweet, ada apa, ada X segala macam itu kan ya jalurnya lewat politis gitu ya, lewat politik. Tapi ternyata pemerintah sendiri itu tidak bahkan menyiapkan perlindungan gitu bagi masyarakatnya, at least gitu ya literasi digital dulu deh gitu ya, karena ini kayak ngasih virus antivirus gitu yang dilakuin sama pemerintah tanpa nggak mikirin sebenarnya konteks society-nya tuh sudah siap atau belum sih sebenarnya gitu loh untuk menerima itu gitu. Sehingga tadi yang terjadi adalah bahkan akan terjadi konflik horizontal nih. Betul. karena ada pencemar apa namanya pasal-pasal yang bermasalah ini gitu ya. Ini itu ke satu gitu. Kedua apa ya? Undang-undang yang dibuat terkadang memang bukan bagaimana untuk melindungi rakyatnya gitu. Misalnya apa namanya? Ya iya masa sekelas pejabat publik harus tersinggung gitu maksudnya dikritik gitu. Ini kan bagian daripada kritik ya. Kritik bisa lewat lagu, lewat tulisan gitu ya. Tapi ada bentuk kritik yang mungkin lain dengan cara tadi ya. Apa namanya? Visual seperti itu. Nah, masa iya maksudnya sekelas pejabat publik harus tersinggung dan merasa nama baik saya tercemari gitu maksudnya gitu, bukan mengambil esensi dari kritik itu gitu loh Kak. Nah ini kan juga jadi masalah kan bagi masyarakat sipil hari ini. Untuk kritik seperti apa sih sebenarnya, apalagi sekarang udah ada demokrasi santun lah dan lain-lain gitu, kita sendiri akhirnya maksudnya esensinya itu maksudnya gitu kritik kita gitu loh yang diterima, bukan kasih kritik kita gitu loh yang dilarang, bahkan udah nggak bisa lagi bahkan kita mau lewat jalur apa gitu. Betul. Iya, ya, makanya nggak salah. Iya, makanya nggak salah kan sekarang ada yang komentar bahwa pemerintah dan pejabat publik saat ini kok baperan gitu ya. Nggak usah baper, orang kritiknya adalah kinerja lo gitu kan. Harusnya ya lo membalas kritik itu ya dengan menunjukkan bahwa ya apa yang di kritik gitu itu nggak betul misalnya dengan memperbaiki kinerja dan lain-lain kan. Idealnya kayak gitu kan. Tapi sekali lagi sangat baperan ya saudara-saudara, jadi semuanya dianggap masuk ke personal gitu ya secara, dan makanya dan akhirnya kenapa misalnya undang-undang ITE itu menjadi sangat subur digunakan ya untuk gue gak terima nih misalnya, makanya akhirnya dilaporkan dengan banyak pasal, sebetulnya nggak cuma undang-undang ITE ya, tapi juga pasal-pasal lain dicari-cari aja gitu supaya bisa mengakomodasi kebutuhan untuk membuat orang-orang yang berisik ini, yang kritis ini akhirnya takut karena ada chilling effect gitu ya. Karena kan sebetulnya siapa sih yang apa ya nggak gentar gitu ya kalau misalnya tiba-tiba dilaporin ke polisi gitu, atau tiba-tiba ada orang yang ngedoxing informasi gitu. Nah itu ya sebetulnya salah satu bagian atau strategi yang sekarang banyak banget digunakan supaya orang-orang yang kritis itu tuh akhirnya melakukan swasensor gitu ya, dan ya akhirnya
menekan daya kritis warga terhadap ketika melihat kinerja pemerintah yang misalnya tidak sesuai ya dengan yang harusnya dilakukan secara ideal gitu untuk masyarakat. Iya, iya itu. Eh, udah ada Bang Isnur. Tadi kita lagi bahas soal ini karakter pemerintah yang sangat baperan. Maksudnya pencemaran nama baik gitu ya. Masa iya sekelas pejabat gitu, maksudnya merasa bahwa ini mencemarkan nama baik dia gitu. Jadi sibuk apa ya nutupin nama baik daripada melihat esensi dari kasusnya itu sendiri gitu. Nah, menurut Bang Isnur gimana nih soal Iya, eh, iya, bukan hanya baperan di pejabatnya, tapi aparatnya. Hmm. Aparat ini memposisikan diri bukan sebagai penjaga hukum, hmm, bukan sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat negara untuk kira-kira tegaknya keadilan, bukan itu. Tapi mereka bergerak cepat kalau kritik disampaikan kepada pejabat negara. Ini kan pejabat negara kan, presiden dan mantan presiden kan. Nah itu pokoknya kalau ada hal-hal yang menyinggung, jadi yang tersinggung menurut saya kalau di kasus ini itu bukan Prabowo atau Jokowi, yang tersinggung justru yang nangkep, yang tersinggung justru polisi gitu. Dan itu dalam konteks posisi aparat yang digaji oleh rakyat, ya, yang ditugaskan oleh undang-undang, bukan untuk itu tugas mereka, bukan untuk tugas menjaga marwah, menjaga hak, menjaga kehormatan presiden, bukan. Presiden atau para pejabat itu, Jokowi kan sekarang juga pejabat kan, dalam posisi di Danantara dan lain-lain, dua-duanya pejabat ya. Dua-duanya adalah orang yang memang harus dikritik dalam jabatannya. Makanya oleh MK dibatasi, pejabat itu tidak punya hak untuk langsung melaporkan, bukan. Mereka ada sasaran kritik, sasaran yang harus selalu ya, dengan kira-kira bahasa kritik yang sesarkas apapun. Itu kan cara masing-masing orang menyampaikan gitu. Ada orang yang menyampaikan dengan tulisan, dengan opini, itu orang yang bisa nulis, ya. Ada orang yang menyampaikan dengan cara pilox, membuat bom pilox di tembok, itu cara orang yang membuat bom pilox di tembok. Tapi orang yang membuat di sosial media, dia pakai AI untuk mengkritik bagaimana AI itu kalau nggak diatur bisa berbahaya, itu cara dia. Jadi jangan perhatikan cara, tapi perhatikan konteks, perhatikan tujuan. Nah, kita melihat aparat yang menangkap ini gagal memahami dinamika demokrasi, gagal memahami prinsip negara hukum, ya di mana masyarakat justru diundang, ya dicari, diminta untuk mengkritik, berpartisipasi. Gitu. Nah ini makanya semua indikator Indonesia dalam konteks kebebasan berekspresi, dalam konteks demokrasi makin hancur. Makin hancur kenapa? Pejabatnya baper, nggak paham dirinya adalah pejabat publik. Yang kedua, aparatnya reaksioner. Aparatnya tidak mengerti bagaimana cara menindak, cara menyikapi adanya kritik ya. Dan aparat kepolisian seperti ini kan bukan hanya di kasus ITE, tapi juga di lapangan juga sama. Ada orang demonstrasi, dibubarin, disiram gas air mata, dipukul, ditangkepi, itu kan cara. Jadi kita melihat ada konsistensi. Konsistensi satu, ketidakpahaman ya, ketidakhormatan, ketidakmengertian aparat terhadap hukum dan negara hukum, terhadap demokrasi. Yang kedua bertindak seolah dengan hukum di tangan dia, dengan senjata di tangan dia bisa bertindak semena-mena gitu. Dan dalam banyak hal kan gagal. Kasus Fathia Haris misalnya, bersikuku itu ada tindak pidana, kita buktikan gagal di pengadilan gitu. Kasus Baik Nuril, kasusnya siapa lagi yang dosen di Saiful Mahdi, mana? Iya, Saiful Mahdi, atau konsumen salon di Surabaya. Itu banyak banget orang-orang yang dipidana, tapi justru proses hukum yang merusak keadilan. Jadi harusnya aparat itu adalah bertindak, bergerak atas dasar rasa keadilan, atas dasar rasa yang bagaimana negara ini menjamin demokrasi, harus seperti itu gitu. Dan ketika Anda pakai punya power, langsung tangkap, langsung ciduk, langsung tahan, itu jelas menunjukkan karakter otoritarian dalam penegakan hukum. Karakter yang sewenang-wenang, mentang-mentang Anda punya kuasa, Anda punya senjata, Anda punya sprint penangkapan, Anda lakukan itu tanpa memahami konteksnya gitu. Dan ini jelas sekali akan mengancam, semakin membuat Indonesia semakin terjerembab nilainya, ketakutannya, dan ini sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan kita sebagai negara.
Karena Indonesia merdeka itu kan tujuannya kan menjamin kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya. Di zaman Belanda orang tidak bisa bebas. Nah sekarang apa bedanya kalau orang di zaman Belanda dulu tidak bisa bebas mengkritik, Soekarno ditangkap ya, gara-gara dia memperjuangkan kebebasan. Sekarang ada orang, ada mahasiswa, ada aktivis, ada banyak orang ditangkap karena juga mempertahankan kebebasan. Itu sama kelakuannya pada akhirnya kita melihat sama aparat dengan kelakuan kira-kira ya opas-opas zaman Belanda itu. Oke. Nah, Bang, kalau kasusnya sendiri ini udah sampai mana ya, Bang? Ini kan didampingin sama LBH Bandung ya, kalau nggak salah. Enggak, saya belum tahu. Ini saya belum tahu didampingi, kayaknya enggak deh. Nah, Oh, ini belum ya? kita juga bertanya, ini siapa pendampingnya ini? Yang kita lihat kampus melakukan pendampingan. Ya, harusnya lawyer yang mendampingi juga menyampaikan update ya. Kalau kampus didampingi oleh kampus, didampingi oleh advokat dari kampus, kita mendorong advokatnya juga punya perspektif yang kritis seperti Bu Nenden gitu. Jadi jangan iya-iya aja kepada kehendak aparat gitu. Nah, iya kan. Ya. Yang di Semarang juga belum dibebasin kan ya, yang kemarin mahasiswa kemarin itu. Nah, ini semakin banyak kayaknya, saya nggak tahu tapi mungkin kayaknya trennya lagi ya, entah apa sih sebenarnya, negara ini lagi mau ngomongin stabilitas nasional kah gitu. Saya ngeliat-ngeliat kayak Orba kan waktu itu soal difungsi ABRI, tapi bener-bener mau ngomongin stabilitas nasional karena ada ekonomi yang dijagain gitu, Bang. Ya apapun alasannya, apapun kehendak mereka, tapi aparat tuh nggak bisa semenang-menang dalam mencoba atau menerapkan hukum gitu. Harusnya kepolisian tuh berefleksi bahwa tindakan mereka selama ini justru sangat banyak bertentangan atau menyimpang dengan semangat keadilan. Gitu. Ini kan kita kan sebenarnya melihat seolah-olah dengan orang ditangkap itu orang menjadi nggak berani berbuat seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru sekarang orang beramai-ramai mengupload yang sama. Saya melihat ada gerakan mengupload gambar yang sama di mana-mana. Artinya apa? Artinya tujuan Anda menakut-nakuti malah keliru. Malah orang sekarang memberikan respon yang sama seperti ketika membungkam Sukatani. Alih-alih membungkam, justru Anda mempopulerkan Sukatani. Iya. Malah orang sekarang semua pada hafal lagu bayar gitu. Nah, sekarang saya melihat ada gerakan masyarakat justru menggambar hal serupa gitu. Dengan lebih masif gitu. Terus Anda mau tangkap gitu ribuan orang yang menggambar, meretweet, RT dan lain-lain gitu. Nggak tercapai tujuannya. Jadi ya ini yang disebut dengan sebenarnya kritik Kapolri ya Pak Listio kepada penegakan hukum, bahwa tidak terdapat namanya presisi, yang terdapat transparansi berkeadilan. Jadi sebenarnya Pak Listio harusnya mengevaluasi presisinya, karena tindakan aparat yang sekarang ini tidak sesuai dengan semangat presisi atau transparansi berkeadilannya Pak Listio. Ini jelas mencoreng, dan jelas tadi yang saya bilang, mencoreng juga SKB 3 lembaga tadi, Kapolri, Kejaksaan, dan Kominfo. Lah gimana Anda punya SOP, Anda punya peraturan, Anda nggak terapkan? Kan lucu gitu. Jangan-jangan nggak dibaca oleh teman-teman penyidik-penyidik ini gitu. Nah, apalagi sekarang misalnya PCO ya, Kantor Komunikasi Presiden, DPR, Komisi 3 udah mengkritik ini semua gitu. Nah, penting punya aparat yang punya telinga lebar, mau mendengarkan. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan live-nya koreksi ini dipantau, diikuti oleh orang-orang di Barreskrim, orang-orang di Baintelkam, orang-orang di Mabes Polri ya, atau Kapolri dan tim sosial medianya, sehingga ya kita bisa mendengarkan apa hal yang menjadi harapan masyarakat. Baik. Ini belum ada yang nanya di kolom komentar. Mungkin apa nih yang bisa kita lakuin bersama sebagai masyarakat sipil? Yang juga mungkin di live Instagram ini udah banyak, tadi ada beberapa gerakan-gerakan juga yang masuk ke live, dan masih mantengin koreksi.org. Dari Kanenden dulu mungkin ya.
apa sih yang bisa kita lakukan dari fenomena atau tren hari ini negara yang semakin represif dan semakin otoritarian ini? Yang pasti kita jangan menunjukkan ya, dan jangan membuat upaya negara untuk membungkam kita itu berhasil. Makanya kita harus tetap mengkritik pemerintah gitu ya, terus bersuara gitu, dan teman-teman juga harus yakin sebetulnya kita bisa sama-sama akan terus bersolidaritas ya kepada orang-orang yang memang melakukan kritik dengan berbagai macam itu caranya, mau menggunakan AI, mau menggunakan seni, mau menggunakan tulisan dan lainnya gitu, dan itu adalah salah satu bentuk kritik yang harusnya menjadi bentuk ekspresi yang sah dan harusnya tidak boleh dikriminalisasi ya, selama memang tidak ada hasutan atau seruan kekerasan misalnya kayak gitu ya, atau ujaran kebencian dan lain tentunya gitu. Dan tentu saja sekali lagi sih kita harus sama-sama juga menunjukkan sikap bahwa kita menolak ya segala bentuk kriminalisasi, represi terhadap ekspresi artistik misalnya kayak gitu ya, ataupun satir politik, itu kan satir ya sebetulnya. Dan bagaimana juga ya, ini masih PR gitu ya, bagaimana memastikan bahwa APH juga tadi gak baper ya, kalau kata Bang Isnur, termasuk ya pejabat juga seharusnya jangan baper lah gitu ya. Kita kan juga sebenarnya sama-sama punya tujuan yang sama ya, misalnya untuk ya nggak tahu deh, kalau kita kan tujuan kita karena kita cinta terhadap Indonesia gitu ya, makanya kita pengen Indonesia yang lebih baik gitu ya, makanya melakukan berbagai macam kritik agar kinerja pejabat itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu yang seharusnya dipahami bersama gitu ya, walaupun mungkin caranya beda, tapi itu salah satu cara bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Betul, karena bentuk ekspresi cintaan kita terhadap aneh bin ajaib. Kawan-kawan, saya tiba-tiba terlempar. Halo kawan-kawan. Sudah 2 menit. Lagi keluar. Halo. Yo. Aku tiba-tiba kelempar. Mas Isto, aneh banget ini. Gak tahu. Ya ampun. Oke, ini langsung closing aja kayaknya. Ini udah, aduh, emang suka tiba-tiba kelempar. Ini malah saya nggak bisa ngeliat mukanya Mas Isnur. Ya, saya bisa lihat mukanya dari. Oke. Kalau dari Bang Isnur deh, sebagai penutup ini, apa namanya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil sambil menunggu panen nih? Ya, untuk Padahal tinggal kasusnya sendiri, kita sekarang mari rame-rame kita mention, kita colek, kita desak Kapolri untuk segera menghentikan proses penangkapan dan penahanan buat SSS ini. Dan tolong hentikan juga praktik-praktik abuse ya seperti ini dalam seluruh penangkapan dan kritik atas kekuasaan dan jabatannya. Sudah cukuplah ada banyak kasus ya. Sebelum-sebelumnya juga pada akhirnya Anda kalah di pengadilan kan, putusannya bebas kan. Daniel Tangkilisan, kemudian Fathia Haris gitu. Anda udah rekan-rekan udah terlalu sering mencoba seperti ini dan abuse ya, mencoba pakai kekuasaan hukum gitu. Tapi kan pengadilan sudah memberikan banyak respon, harusnya merefleksi dengan itu. Coba dengarkan juga baca putusan MK. Coba dengarkan baca SKB 3 pejabat itu yang dipakai. Jadi tolonglah tegakkan hukum dengan hukum. Dengan tegakan hukum tapi dengan cara yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyadari ada masalah sendiri di normanya, di undang-undang ITE-nya. Maka kepada DPR ya, kepada Komisi 3 atau komisi berapapun ya, dan kita semua, mari kita desak agar tidak lagi membuat undang-undang yang seperti ini. Undang-undang yang multi interpretasi, kesusilaan itu apa? Nggak jelas definisinya, nggak jelas batasannya, nggak jelas unsurnya, jelas dia tidak memenuhi unsur kalau disebut dalam peraturan pidana tidak memenuhi lex serta dan lex stricta. Karena lex stricta itu harus strict, ya tidak boleh aparat bebas menafsirkan sehingga dia bebas menentukan salah dan tidak salah gitu. Dan Kejaksaan Agung ya, kejaksaan juga harus segera mensupervisi. Karena ini katanya sudah masuk penyidikan, segera hentikan
penyidikannya. Gitu. Jangan membuat masyarakat semakin takut ya, dan kemudian tidak bisa melakukan fungsi-fungsi sebagai publiknya, yaitu kontrol publik kepada pemerintah. Terima kasih kepada koreksi.org atas kesempatannya dan juga konsistensi rekan-rekan untuk menyuarakan hal-hal yang benar dan adil untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Isnur. Ini Kanenden sepertinya tidak bisa masuk karena saya tidak bisa terdetek malah sama SafeNet lagi. Ini aneh banget. Tapi nggak mau salah, dapat poinnya teman-teman koreksi dari dua narasumber ini. Ya memang kita sebagai masyarakat sipil juga ternyata gitu ya. Pertama harus juga memahami soal literasi digital tadi. Kalau tadi Kanenden berbicara bahwa ini penting loh untuk ngomongin literasi digital dan juga bicara soal mungkin pendidikan politik ya kepada masyarakat juga bahwa kita punya hak loh untuk bersuara, kita punya hak untuk menuntut hak-hak kita baik sampai level bersuara, berpendapat apapun bentuk ekspresinya dan juga ternyata ini juga bisa teman-teman yang di sini juga mungkin bisa sama-sama untuk terus-terus menyuarakan hak-hak kita, terus juga bersolidaritas ya kepada kawan-kawan yang sebenarnya juga yang mungkin yang turun ke jalan ataupun tadi yang mengalami intimidasi, terus-terusan untuk melakukan solidaritas bersama gitu karena mungkin semangat dari kawan-kawan itu bisa membuat mereka-mereka yang mungkin hari ini dipersekusi, diintimidasi sama negara atau dikriminalisasi itu bisa sedikit membuat semangat mereka gitu ya untuk terus bertahan juga, terus melawan juga gitu. Dan aware terhadap kebijakan tentunya kalau ada pasal yang memang dirasa-rasa itu sepertinya merugikan kita, tidak melindungi kita, mungkin kita bisa bersuara gitu ya. Entah mau kampanye atau mungkin juga memberikan usulan-usulan dari setiap undang-undang yang dibuat gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Isnur dan Kanenden yang sudah keluar tadi atas waktunya malam ini. Diskusi ini juga menunjukkan bahwa kasus SS itu bukan soal meme semata ya, tapi soal hak konstitusional kita sebagai warga negara gitu. Kita semua perlu waspada, bersolidaritas, dan terus mendorong revisi Undang-Undang ITE agar benar-benar berpihak pada rakyat, bukan jadi alat pembungkaman kepada rakyat gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menyimak. Jangan lupa ikuti terus koreksi.org untuk informasi dan diskusi publik selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam kawan-kawan. Mbak semua, sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Isnur, Kanende, dan kawan-kawan semua. Oke, saya live ya.